Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang fungsi elementer 2, tepatnya fungsi hiperbolik, inverse fungsi trigonometri, dan inverse hiperbolik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nikmah Hoirunisa dengan NIM 4101420019. Kemudian ada Nur Hayati Dwi Kusumaningrum dengan NIM 4101420020. Kemudian ada Muhammad Ade Saputra dengan NIM 4101420021. Dan terakhir ada Rizka Zahra Khairani dengan NIM 4101420022. Sesuai dengan materi kita hari ini, kita akan membahas fungsi hiperbolik, kemudian inverse fungsi trigonometri, dan inverse fungsi hiperbolik. Untuk yang pertama, fungsi hiperbolik kepada teman yang bertugas, saya persilakan. Baik, yang pertama ada fungsi hiperbolik. Definisi fungsi hiperbolik untuk variabel kompleks kita ambil langsung dengan memperluas definisi untuk variabel real ke variabel kompleks. Definisi untuk variabel kompleks Z didefinisikan cos hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z per 2. Sin hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z per 2. Tangen hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik Z dibagi cos hiperbolik Z. Kotangan hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik Z per sin hiperbolik Z. Untuk sekan hiperbolik Z sama dengan 1 per cos hiperbolik Z. Kosekan hiperbolik Z sama dengan 1 per sin hiperbolik Z. Dengan demikian, cos hiperbolik Z dan sin hiperbolik Z fungsi utuh, yakni analitik di seluruh bidang kompleks. Dan derivatif mereka adalah d per dz dari cos hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik Z. Dan d per dz dari sin hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik Z. Fungsi tangen hiperbolik Z dan sekan hiperbolik Z analitik dalam setiap domain yang tidak memuat nilai 0 dari cos hiperbolik Z. Sedangkan kotangen hiperbolik Z dan kosekan hiperbolik Z analitik dalam setiap domain yang tidak memuat nilai 0 dari sin hiperbolik Z. Derivatif dari fungsi-fungsi ini adalah d per dz dari tangen hiperbolik Z sama dengan sekan hiperbolik kuadrat Z. Kemudian d per dz kotangen hiperbolik Z sama dengan negatif kosekan hiperbolik kuadrat Z. D per dz dari kosekan hiperbolik Z sama dengan negatif kosekan hiperbolik Z dikali kotangen hiperbolik Z. Untuk d per dz dari sekan hiperbolik Z sama dengan negatif sekan hiperbolik Z dikali kotangen hiperbolik Z. Mengingat definisi cos hiperbolik Z, sin hiperbolik Z, cos Z, dan sin Z diperoleh cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z, sin hiperbolik Z sama dengan I sin Z, dan cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z, sin Z sama dengan I sin hiperbolik Z. Rumus-rumus identitas fungsi hiperbolik dapat diturunkan langsung dari definisi 1, tetapi dapat juga diturunkan dari rumus-rumus identitas dari fungsi trigonometri dengan mengingat rumus 4 dan 5. Kosinus hiperbolik kuadrat Z dikurangi sinus hiperbolik kuadrat Z sama dengan 1,
Kosinus hiperbolik negatif Z sama dengan cos hiperbolik Z. Sin hiperbolik negatif Z sama dengan negatif sin hiperbolik Z. Dengan menggunakan identitas trigonometri, diperoleh sin I Z plus W sama dengan sin IZ plus IW sama dengan sin IZ cos IW ditambah cos IZ sin IW. Mengingat rumus 4 dan 5, I sin hiperbolik Z plus W sama dengan I sin hiperbolik Z cos hiperbolik W ditambah I cos hiperbolik Z sin hiperbolik HW. Kemudian sin hiperbolik Z plus W sama dengan cos hiperbolik Z dikali cos hiperbolik ZW dikurangi sin hiperbolik Z dikali sin hiperbolik W. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Dengan demikian juga diperoleh untuk cos hiperbolik Z plus W sama dengan cos hiperbolik Z cos hiperbolik W dikurangi sin hiperbolik Z sin hiperbolik W untuk persamaan 9. Bagian real dan bagian imajiner dari sin hiperbolik Z dan cos hiperbolik Z diperoleh dari persamaan 8, 9, 4, dan 5. Sin hiperbolik Z, X plus IY sama dengan sin hiperbolik X cos Y ditambah I cos hiperbolik X sin Y untuk persamaan 10. Cos hiperbolik X plus IY sama dengan cos hiperbolik X cos Y dikurangi sin hiperbolik X sin Y untuk persamaan 11. Untuk Z sama dengan X plus IY berlaku sin nilai mutlak dari sin hiperbolik Z kuadrat sama dengan sin hiperbolik kuadrat X plus sin kuadrat Y untuk persamaan 12. Kemudian untuk nilai mutlak cos hiperbolik Z dikuadratkan sama dengan sin hiperbolik kuadrat X ditambah cos kuadrat Y untuk persamaan 13. Nah, dari rumus 12 dan 13 dapat dibuktikan dengan menggunakan rumus-rumus sebelumnya. Mengingat dari definisi 1 dan bahwa E pangkat Z dan E pangkat negatif Z periodik dengan periode 2 pi, maka demikian juga cos hiperbolik Z dan sin hiperbolik Z. Jadi berlaku pernyataan sebagai berikut. Fungsi cos hiperbolik Z dan sin hiperbolik Z adalah fungsi periodik dengan periode 2 pi. Cos hiperbolik Z plus 2 pi sama dengan cos hiperbolik Z. Dan sin hiperbolik Z sama dengan negatif sin IZ untuk persamaan 14. Nilai 0 dari cos hiperbolik Z dan sin hiperbolik Z dapat dicari dari cos hiperbolik Z sama dengan cos IZ dan sin hiperbolik Z sama dengan sin IZ. Dan untuk cos hiperbolik Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan K ditambah 1/2 pi. Dan nilai 0 untuk sin H Z adalah Z sama dengan KPI dengan nilai K yaitu 0, I1, I2, dan seterusnya. Untuk contoh yang pertama, tentukan nilai Z sehingga cos hiperbolik Z sama dengan 1/2. Penyelesaiannya yaitu cos hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z per 2 sama dengan 1/2. Ekivalen dengan E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z sama dengan 1, ekivalen dengan E pangkat 2Z ditambah E pangkat 0 sama dengan E pangkat Z. Ekivalen dengan E pangkat 2Z dikurangi E pangkat Z ditambah 1 sama dengan 0. Misalkan E pangkat Z tadi adalah T, maka kita peroleh T kuadrat dikurangi T ditambah 1 sama dengan 0. Maka untuk T12-nya adalah 1 plus minus akar dari 1 dikurangi 4 dikali 1 dikali 1 dibagi 2 dikali 1. Sehingga dihasilkan 1 plus minus I akar negatif 3/2. Jadi E pangkat Z sama dengan T1, untuk T1-nya yaitu 1 ditambah I akar 3/2, atau untuk T2-nya yaitu 1 dikurangi I akar 3/2. Jadi untuk Z sama dengan ln dari 1 ditambah I akar 3/2, atau Z sama dengan ln 1 dikurangi I akar 3/2. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh teman saya yang bertugas. Untuk selanjutnya yaitu inverse fungsi trigonometri. Inverse fungsi trigonometri dapat dinyatakan dalam fungsi logaritma, yaitu sebagai berikut. Inverse sin Z sama dengan negatif I, logaritma dari IZ ditambah akar 1 min Z kuadrat. Kemudian inverse cosinus Z sama dengan negatif I, logaritma dari IZ ditambah I kalikan akar 1 min Z kuadrat. Kemudian inverse tangen Z sama dengan I per 2 kalikan logaritma dari I plus Z per I min Z. Kemudian untuk turunannya yaitu sebagai berikut. D per dz inverse sinus Z sama dengan 1 per akar 1 min Z kuadrat. Kemudian D per dz inverse cosinus Z sama dengan negatif 1 per akar 1 min Z kuadrat. Kemudian untuk D per dz dari inverse tangen Z sama dengan 1 per 1 plus Z kuadrat. Kemudian misalkan didefinisikan inverse sinus Z itu merupakan inverse dari fungsi sinus, yakni nilai W yang berkorespondensi dengan nilai Z, maka Z sama dengan sinus W, sama dengan E pangkat IW kurangkan dengan E pangkat negatif IW per 2I. Ini persamaan 1, akan ditunjukkan inverse sinus Z sama dengan negatif I kalikan logaritma dari IZ ditambah akar 1 min Z kuadrat. Nah, penyelesaian untuk W yaitu sebagai berikut. E pangkat IW kurangkan E pangkat negatif IW sama dengan 2IZ. Ini kita kalikan silang. Kemudian kalikan kedua ruas tersebut dengan E pangkat IW sehingga diperoleh E pangkat IW kalikan E pangkat IW kurangkan dengan E pangkat negatif IW kalikan E pangkat IW sama dengan 2IZ E pangkat IW. Ekivalen dengan E pangkat IW kuadrat kurangi 1 sama dengan 2IZ E pangkat IW. Kemudian ekivalen dengan E pangkat IW kuadrat kurangi 2IZ E pangkat IW kurangi 1 sama dengan 0. Nah, dari sini nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian nilai B-nya yaitu negatif 2IZ, dan C-nya negatif 1. Kemudian dengan rumus kuadratik atau yang kita kenal dengan rumus ABC diperoleh E pangkat IW sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan negatif kali negatif 2IZ plus minus 2IZ kuadrat kurangkan dengan 4 kali 1 kali negatif 1 per 2 kali 1. E pangkat IW sama dengan 2IZ plus minus akar negatif 4Z kuadrat min 4 per 2. E pangkat IW sama dengan 2IZ plus minus akar 4 kalikan 1 min Z kuadrat per 2. E pangkat IW sama dengan IZ plus minus akar 1 min Z kuadrat. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan logaritma, sehingga diperoleh IW sama dengan logaritma dari IZ plus minus akar 1 min Z kuadrat. Kemudian kita kalikan lagi dengan kedua ruas dengan negatif I, sehingga diperoleh W sama dengan negatif I kalikan logaritma dari IZ plus minus akar 1 min Z kuadrat, di mana persamaan ini itu adalah inverse dari sinus Z. Untuk selanjutnya, inverse fungsi hiperbolik akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu inversi hiperbolik. Seperti halnya inverse fungsi trigonometri dengan cara yang serupa dengan cara di atas dapat diperoleh fungsi inverse fungsi hiperbolik yaitu inversin Hz sama dengan ln Z plus Z kuadrat plus 1 pangkat setengah. Dan untuk inverse cos Hz sama dengan ln Z plus Z
kuadrat plus 1 pangkat setengah, dan untuk inverse tan Z sama dengan setengah ln 1 plus Z per 1 min Z. Cabang fungsinya itu Z kuadrat min 1 pangkat setengah. Dalam uraian di atas, kita berhadapan dengan cabang fungsi bernilai 2, 1 min Z kuadrat pangkat setengah, dan Z kuadrat min 1 pangkat setengah berturut-turut dalam definisi fungsi si inverse sin Z dan inverse cos Z, cos 1. Agar jelas, akan dibahas cabang dari salah satu fungsi bernilai 2 tersebut. Lebih dahulu akan dibahas cabang fungsi bernilai 2 Z pangkat setengah dengan menyajikan Z dalam bentuk kutub. Z sama dengan akar R, maka FZ sama dengan Z pangkat setengah sama dengan R. Sama dengan RE. Untuk setiap Z, kecuali Z sama dengan 0, fungsi ini bernilai 2, nilai fungsi yang satu negatif dan fungsi yang lain. Untuk 0 kurang dari pi, kurang dari 2pi, kedua fungsi ini adalah F1Z sama dengan akar R, F2Z sama dengan akar R E pangkat 1 pi 2pi per 2 sama dengan min akar R E 1pi per 2 sama dengan min F1Z. Dalam domain Z sama dengan RS pangkat 1pi dibagi R lebih besar dari 0,0 kurang dari pi kurang dari 2pi. Fungsi F1 dan F2 bernilai 1 akan dibahas F1 saja, hasilnya dapat digunakan untuk F2 karena ada hubungan bahwa F2 sama dengan min Fx. Fungsi F1Z sama dengan akar RS pangkat 1pi, di mana R lebih besar dari 0,0, lebih kecil dari pi, lebih kecil dari 2pi. Meskipun kontinu di Z sama dengan 0, namun dapat dibuktikan bahwa tidak terdiferensial di Z sama dengan 0. Akan ditunjukkan bahwa F1 tidak kontinu untuk Z real positif. Diberikan sembarang bilangan real positif Z0 min R0 E pangkat 1 pi 0 jika Z yaitu Z0 dari bawah sumbu real, maka tampak bahwa F1Z yaitu akar R0 dikali E pangkat 1pi sama dengan min akar R0. Karena kedua nilai limit ini tidak sama, maka F1Z tidak mempunyai limit untuk Z0. Jadi F1 tidak terdiferensial di Z sama dengan 0 dan di Z lebih besar 0. Di titik-titik yang tidak terletak di 0x pangkat min 1, jadi untuk R lebih besar 0 dan 0 kurang dari pi, kurang dari 2pi, mudah dibuktikan bahwa F1 kontinu. Lebih dari itu, ternyata untuk titik-titik itu bagian real dan bagian imajiner U, RP, dan VRP dari F1Z kontinu dan memenuhi persamaan C min R dalam koordinat kutub. Sehingga di titik-titik itu F1 terdiferensial. Dengan demikian F1 dan juga F2 sama dengan min F1. Analitik dalam domain seluruh bidang kompleks tanpa sumbu real positif. Kita memperoleh pernyataan berikut. Fungsi F1Z dan F2Z dalam domain Z dibagi R lebih besar dari 0,0 lebih kecil dari pi 2pi adalah cabang dari fungsi bernilai 2. F1Z sama dengan Z pangkat setengah. Tentu saja pembaca juga mengetahui bahwa F1 dan F2 juga cabang dari Z pangkat setengah dalam domain Z dibagi R lebih besar 0 dikali A lebih kecil dari pi lebih kecil dari A plus 2pi. Untuk sembarang A, sinar pi lebih kecil dari A adalah irisan cabang dan titik pangkal 0 adalah titik cabang dari cabang-cabang tersebut. Dari urutan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Suatu fungsi bernilai 1F yang untuk setiap titik Z anggota C, nilai FZ merupakan salah satu dari nilai Z pangkat setengah.
maka F merupakan cabang dari Z setengah, Z pangkat setengah dengan irisan cabang yang terdiri dari titik 0F dan titik-titik di mana F tidak kontinu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok 9 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dan tutur kata atau kalimat. Sekian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.